Quran Surat Al-Baqarah ayat 282. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayyantum bidainin ila ajalin musamman faktubuhu waliyaktub bainakum katibun bil adli wala katibun ayyaktuba kama 'allamahullahu falyaktub waliyumlilil ladzi 'alaihil haqqu waliyattaqillaha rabbahu wala yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi 'alaihil haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ayyumilla huwa falyumlil waliyuhu bil adli wastashhidu syahidaini mir rijalikum fa ilam yakuna rajulaini farajulu wa imra'atani mimman tardawna minasyuhada'i antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahumal ukhra wala ya'basyuhada'u idza mad'u wala tas'amu an taktubuhu saghiran aw kabiran ila ajalihi zalikum aqsatu indallahi wa aqwamu lisyahadati wa adna alla tartabu illa an takuna tijaratan hadiratan tudhirunaha bainakum falaisa 'alaikum junahun alla taktubuha wa asyhidu idza tabayyatum wala yudorra katibu wala syahidun wa in taf'alu fa innahu fusukum bikum wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullahu wallahu bikulli syai'in alim. Surat-surat perjanjian dengan 13 ayat, yaitu 261 sampai 274, kita telah dituntun mempergunakan harta untuk jalan yang baik, bersedekah dan membantu orang yang patut dibantu, serta membangun amal untuk maslahat umum. Dengan 7 ayat, yaitu 275 sampai 281, kita diberi peringatan tentang bahaya riba. Dari kedua bimbingan itu, memperbanyak sedekah dan menjauhi riba. Kita telah mendapat kesan bahwa agama tidaklah mendidik kita mencari harta, sebab bagaimana harta akan dibenci, padahal amat banyak amal agama tidak dapat dilangsungkan kalau tidak dengan harta. Sedangkan orang menanam bunga anggrek di Kebayoran Lama atau Jakarta Selatan dapat berlayar menunaikan rukun Islam kelima, naik haji, dengan membelanjakan keuntungan menanam bunga anggrek itu. Apatah lagi usaha lain. Maka Rasulullah SAW pernah berkata kepada mujahidin Islam di bawah pimpinan Amr bin As yang bertugas di negeri Bahrain, nikmal malus solihu lil mar'is solihi. Alangkah bagusnya harta yang baik untuk orang yang baik. Di antara manusia dan manusia diperhubungkan oleh kepentingan masing-masing dengan harta. Itulah masyarakat yang hidup. Orang zaman modern menyebut ekonomi yang kemakmuran yang merata.
karena rasanya berjual beli, berpagang gadai, berutang piutang, berpinjam sewa, dan disebut juga di zaman modern dengan sebutan hak-hak sipil. Satu-satu kali akan diikat perjanjian, upah mengupah, sewa menyewa, rungguhan, dan gadai, maka kalau riba sudah nyata dilarang, tampaklah bahwa harta yang halal itu beredar, hendaknya dengan halal pula, jangan ada yang dirugikan. Oleh sebab itu, datanglah ayat 282 dan 283 dari surah Al-Baqarah ini yang disebut ayat utang piutang atau ayat-ayat perikatan janji untuk waktu yang ditentukan oleh kedua belah pihak. Misalnya yang lebih dekat ialah jika seseorang menyerahkan pendirian rumah gedung kepada pemborong atau anemer yang mesti selesai dalam sekian bulan. Bentuk rumah itu demikian, batu yang terpakai sekian, kayu sekian kubik, semen sekian sak, mutu demikian kukuh, dan si empunya wajib membayar sekian. Dicicil dalam 3 bulan sekian, dibayar habis setelah rumah selesai dapat didiami. Utang dibayar habis, kunci diterima, perjanjian selesai. Atau buatlah perumpamaan yang lain. Ayat ini memerintahkan supaya perjanjian-perjanjian yang diperbuat dengan persetujuan kedua belah pihak itu dituliskan dengan terang oleh penulis yang pandai dan bertanggung jawab. Dan inilah kita uraikan bunyi ayat satu demi ayat. 1. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu mengadakan suatu perikatan utang piutang, buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka tulislah dia. Pangkal ayat 282. Perhatikanlah tujuan ayat, yaitu kepada sekian orang yang beriman kepada Allah. Supaya utang piutang ditulis, itulah dia yang berbuat sesuatu pekerjaan. Karena Allah, karena perintah Allah dilaksanakan. Sebab itu tidaklah layak karena berbaik hati kedua belah pihak lalu berkata tidak perlu dituliskan karena kita sudah mempercayai. Padahal umur kedua belah pihak sama-sama di tangan Allah. Si anu mati dalam berutang, tempat berutang menagih kepada ahli waris yang tinggal. Si waris bisa mengingkari utang itu karena tidak ada surat perjanjian. 2. Perlunya seorang penulis. Hendaklah menulis di antara kamu seorang penulis yang adil. Penulis yang tidak berpihak, yang mengetahui, menuliskan apa-apa yang minta dicatatkan oleh kedua belah pihak yang berjanji dengan selengkapnya. Kalau utang uang kontan, hendaklah sebutkan jumlahnya dengan terang, dan kalau pakai agunan, hendaklah tuliskan dengan jelas apa-apa barang yang diagunkan itu. 3. Dan janganlah enggan seorang penulis menuliskan sebagaimana yang telah diajarkan akan dia oleh Allah. Kata-kata ini menunjukkan pula bahwa si penulis itu jangan semata-mata pandai menulis saja. Selain dari adil, hendaklah dia mematuhi peraturan-peraturan Allah yang berkenaan dengan urusan utang piutang. Misalnya tidak boleh ada riba, tetapi sangat dianjurkan ada qardon hasanan, yaitu ganti kerugian yang layak. Seumpama hidup kita di zaman sekarang memakai uang kertas yang harganya tidak tetap, sehingga seorang yang meminjamkan uang yang lamanya 1 tahun nyata sekali merugikan